Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Zakwan Jiroko, NIM D02188042, kelas PKO 6A, akan mempresentasikan tentang evaluasi belajar dosen pengampu Fatkul Imron. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang penilaian sikap. Penilaian sikap berkenaan dengan pengembangan keterampilan sosio-emosional, perilaku sportif, kerjasama, konsep diri, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Sikap sangat penting dimiliki oleh peserta didik sebab sikap akan tampak pada peserta didik dalam berbagai perilaku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, dan hubungan sosial. Perilaku yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung seperti perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif akan menimbulkan perilaku yang konstruktif pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika peserta didik memiliki sikap positif terhadap pembelajaran, peserta didik cenderung akan memiliki sikap untuk terus belajar di masa yang akan datang. Dalam kurikulum sebelumnya, aspek sikap bukan satu-satunya aspek yang menjadi suatu seharusan dicapai oleh peserta didik. Tetapi dalam kurikulum 2013, sikap merupakan domain yang harus dikembangkan dalam setiap mata pelajaran. Perubahan sikap akan memberikan dampak positif terhadap perilaku peserta didik dalam kehidupannya sekarang dan kehidupannya di masa yang akan datang. Popan menjelaskan mengenai hubungan antara sikap peserta didik masa kini dengan gambaran perilaku peserta didik di masa yang akan datang. Target sikap yang harus dicapai peserta didik yaitu: 1. Sikap positif terhadap pembelajaran. 2. Sikap positif terhadap dirinya sendiri. 3. Sikap positif terhadap dirinya sebagai peserta didik. 4. Sikap positif terhadap seseorang yang berbeda dengannya. Sikap yang harus diperhatikan dalam peserta didik adalah nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan peserta didik terhadap perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang dianggap baik dan buruk. Peserta didik harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Honesty. Honesty atau kejujuran, yaitu peserta didik harus menghargai kejujuran dalam berinteraksi kepada orang lain. 2. Integrity atau integritas, yaitu peserta didik harus meningkatkan diri pada kode nilai. 3. Justice atau keadilan, yaitu peserta didik harus memandang bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama. 4. Freedom atau kebebasan, yaitu peserta didik harus yakin negara yang demokratis memberi kebebasan yang bertanggung jawab. B. Ruang lingkup penilaian sikap. Mengklarifikasi kemampuan tersebut yaitu: 1. Receiving atau menerima, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan sebagainya. Sikap pada tahap ini adalah: peserta didik membaca sejarah tentang wanita dalam olahraga yang berlangsung di Amerika. Peserta didik mendengarkan peserta didik lain dalam menjelaskan bentuk tarian, kegemaran, dan seterusnya. 2. Responding atau menanggapi atau menjawab, yaitu reaksi yang diberikan peserta didik terhadap stimulasi yang datang dari luar yang tercermin dalam kemampuan berdiskusi, debat, setuju terhadap sesuatu yang didengarkan atau dilihat. 3. Valuing atau menilai, yaitu kemampuan peserta didik untuk menilai dan memberikan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Hal ini termasuk kesediaan menerima nilai.
latar belakang, pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai. 4. Organizing atau mengelola, yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. 5. Characterization atau menghayati, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki peserta didik yang mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya dalam kehidupan. Rangkuman tentang penilaian pengetahuan. A. Pengertian penilaian pengetahuan. Guru masih lebih berfokus melakukan penilaian pada kompetisi keterampilan setelah ada kebijakan baru terkait pengembangan kurikulum, yaitu dari kurikulum KBK KTSP menjadi kurikulum 13. Kompetisi pengetahuan pada setiap mata pelajaran menjadi sebuah kompetisi yang harus dinilai dan dicapai oleh peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan suatu process of acquiring and using knowledge as thinking, recognizing, memorizing and recalling, creating and understanding. B. Ruang lingkup pengetahuan. Penilaian pengetahuan mengacu pada klarifikasi Bloom yang menunjukkan bahwa pada proses pengetahuan terus meningkat, yaitu berupa tingkatan hierarki yang harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tahap perkembangan peserta didik dan bersifat realistik. Hierarki Bloom mencerminkan suatu proses berpikir yang sistematis, mulai dari kemampuan berpikir tingkat rendah sampai pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kompetisi pengetahuan dalam taksonomi Bloom diklarifikasikan menjadi 6 tingkatan proses kognisi yang tersusun secara sistematis, yaitu dari berpikir yang sederhana sampai berpikir kompleks. Pengetahuan dalam bentuk hierarki terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Batasan tingkatan pengetahuan menurut taksonomi Bloom. 1. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengungkap atau mengingat kembali fakta-fakta yang sederhana, baik konsep, istilah tanpa harus dimengerti, atau peserta didik dituntut untuk dapat menyebutkan kembali atau hafal saja. 2. Pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan yang menuntut peserta didik mampu memahami atau mengerti tentang arti atau konsep dan fakta yang telah diketahuinya. 3. Penerapan. Penerapan adalah kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahuinya dalam situasi baru. Peserta didik dalam tingkatan ini harus mampu menerapkan ide, rumus, dalil, prinsip terhadap situasi baru atau kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan. 4. Analisis. Analisis adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis atau menguraikan situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentukannya. 5. Sintesis. Sintesis adalah kemampuan peserta didik untuk memadukan berbagai unsur atau komponen-komponen ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. 6. Evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan peserta didik untuk menilai suatu pernyataan, konsep, situasi tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Kompetisi pengetahuan pada 6 tingkatan pengetahuan tersebut tersusun secara sistematis mulai dari berpikir tingkat rendah sampai berpikir tingkat tinggi. Presentase kemampuan berpikir peserta didik pada kompetisi pengetahuan pada setiap tingkatan diberikan bobot bagi berikut. Pengetahuan 25%, pemahaman 10%, penerapan 35%, analisis 20%, sintesis 5%, dan evaluasi 5%. C. Kategori dimensi pengetahuan. Berdasarkan
psikologi kognitif terhadap 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik. Kedua, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan mengenai hubungan antara elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemen itu berfungsi secara bersama-sama. Pengetahuan ini. 3. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode tertentu dan kriteria-kriteria untuk melakukan keterampilan tertentu. Keempat, pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan mengenai kognisi secara umum, kesadaran, dan pengetahuan mengenai kognisi diri sendiri. Yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam bergerak atau bertindak. Pencapaian kompetisi keterampilan sangat berhubungan dengan keterampilan yang dikuasai peserta didik sebagai hasil dari tercapainya kompetisi pengetahuan. Secara garis besar, kompetisi keterampilan menyangkut kemampuan dalam melakukan gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Kompetensi keterampilan gerak tersebut menurut Harrow dijabarkan sebagai berikut. 1. Refleksif atau gerak refleks. Kedua, basic fundamental, terdiri dari gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Ketiga, perceptual abilities atau kemampuan perseptual. 4. Physical ability atau kemampuan fisik. 5. Complex skill atau keterampilan kompleks. 6. Non-diskursif atau non-diskursif. B. Ruang lingkup penilaian keterampilan. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Kunandar bagi ke dalam 5 jenjang proses berpikir, yaitu 1. Imitasi, 2. Manipulasi, 3. Presisi, 4. Artikulasi, 5. Naturalisasi. C. Penilaian proses dan produk atau hasil belajar. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, penilaian hasil belajar peserta didik harus mengacu kepada penilaian proses dan penilaian produk atau hasil belajar. Untuk memperjelas mengenai penilaian proses dalam produk, penulis mengetik pendapat Sudana bahwa penilaian proses belajar yaitu upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan guru telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.